tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyarul hadirin as-salihin, al-hadirat as-salihat, jamaah kajian rutin at-pagi Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah SWT masih berkenan memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah, dan juga nikmat kesehatan, sehingga Allah mudahkan diri kita untuk bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang insya Allah akan mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini ketika saya berangkat kini, saya lihat ada olahraga. Ibu-ibu Aisyah ini ikut olahraga juga, alhamdulillah. Ya, kemudian setelah saya olahraga, kita hadir di pengajian ini. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu sebelum kita mulai kajian ini. Sudah pada minum semuanya? Alhamdulillah. Saya ingin mengajukan pertanyaan dulu. Apakah olahraga, apakah senam itu bagian dari ibadah atau bukan? Saya tanya loh. Iya, betul. Namanya jenisnya ibadah apa itu? Ibadah jasmani. Baik. Jadi itulah uniknya beragama dalam Islam. Yang namanya ibadah itu bukan sekedar yang sifatnya ritus belaka, yang sifatnya ritual, yang terukur saja seperti sholat, zakat, puasa, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang lain yang itu juga bisa bernilai ibadah. Nah, ada salah satu definisi yang bagus yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan apa itu ibadah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ibadah itu adalah al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali ad-dhahirati wal batinah. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu artinya adalah sebuah istilah yang jami'un, yang mencakup, merangkum likulli, terhadap sesuatu ma yuhibbuhullah wa yardah, yang Allah cinta dan Allah ridha, minal aqwal, baik itu sifatnya adalah perkataan, wal af'al, dan perbuatan, ad-dhahirah, yang sifatnya dhahir, yang sifatnya nampak, wal batinah, dan sesuatu yang sifatnya ada di dalam batin. Nah, maka ibadah itu memang luas. Kuncinya apa? Allah cinta dan Allah ridho terhadap perbuatan itu. Nah, inilah ibadah. Bahkan makanya nanti para ulama ketika membagi ibadah itu macam-macam. Ada namanya misalnya al-ibadat al-qalbiyah, ibadah yang sifatnya di dalam hati. Jadi ibadah itu tadi disebutkan ada al-batinah, sesuatu yang di dalam batin itu juga bisa menjadi ibadah karena dia tidak nampak, dia tidak terlihat, tapi itu juga adalah ibadah. Contohnya apa? As-sabru, rasa sabar, itu tidak kelihatan, tapi itu adalah bagian dari ibadah. At-tawakkul, bertawakal kepada Allah, itu adalah ibadah. Ar-raja, berharap kepada Allah. Ar-rahbah war-rahbah, harap-harap cemas kepada Allah, itu juga bagian dari ibadah. Al-qanaatu, itu adalah ibadah yang tidak terlihat, tetapi dan itu disebut namanya al-ibadat al-batinah, ibadah-ibadah yang sifatnya batin. Tadi kita maka betul kan, minal aqwali wal af'ali ad-dhahira wal batinah. Adapun ibadah-ibadah yang sifatnya zahir, al-ibadah ad-dhahirah, ibadah-ibadah yang nampak, sholat itu terlihat, orang zakat itu terlihat, itu zahir, sesuatu yang terlihat itu juga ibadah. Nah, tapi tadi kata kuncinya adalah apa saja yang Allah ridho. Artinya ketika bapak-bapak, ibu-ibu olahraga, dan olahraga ini diniatkan untuk menguatkan badan agar kita sehat sampai wafat tetap diberikan kesehatan Allah Ta'ala, kuat dalam mencari nafkah,
maka itu adalah ibadah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Jadi yang namanya mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, ketika dengan olahraga ini, senam, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menjadi mukmin yang lebih kuat, lebih sehat, maka artinya itu adalah ibadah. Ibu-ibu mungkin setelah ini nanti pulang ke rumah, bantu misalnya pekerjaan rumah. Bapak-bapak juga ikut, misalnya membantu ngasuh anak ke rumah, mungkin lihat istrinya lelah habis olahraga, kemudian bapaknya membantu nyuci piring, maka itu adalah ibadah. Jadi jangan dikira perbuatan-perbuatan yang nampak sepele, menyapu, mendidik anak, gitu ya, menyetrika itu juga berat ya, walaupun kelihatannya sepele, itu juga adalah termasuk ibadah. Karena kita yakin Allah ridha, kita ingin beribadah dalam kondisi baju yang rapi, baju yang bersih, dan tahu Allah itu ridha terhadap hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaian atau perhiasan terbaikmu, maknanya adalah pakaian yang baik, ketika engkau pergi ke masjid. Maka itu artinya adalah sebuah ibadah. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita bahkan melakukan sebuah kombinasi ibadah. Ada ibadah yang dhahirah, yang sifatnya ghairu mahdhah, berupa olahraga, dan kemudian hadirnya kita di sebuah majelis ilmu. Maka ini juga luar biasa, yang dimana saya tidak bosan mengingatkan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebutkan, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa huffatilhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Dan tidaklah duduk kaumun, sekelompok manusia, fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah yang lainnya, yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitabullah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan dalam diri mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah, wa huffatilhumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan namanya akan disebut-sebut di hadapan Allah azza wa jalla. Maka alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengkombinasikan hal tersebut. Masyarul hadirin as-salihin al-hadirat as-salihat rahimakumullah. Kajian pada pagi hari ini saya izin melanjutkan lagi berkaitan dengan tuntunan keluarga sakinah, yang tentunya saya ambilkan Bapak Ibu, tentunya warga Muhammadiyah dan Aisyah. Jangan lupa kita sudah punya himpunan putusan tarjih jilid ketiga yang berwarna biru ini. Termasuk diantara putusan yang dibukukan di dalam HPT 3 ini adalah tuntunan keluarga sakinah. Dan saya coba komitmen, saya sudah menyampaikan ini mungkin sekitar pengajian keempat, ini semua temanya tentang keluarga. Saya sudah menyampaikan pengajian tentang child free dalam pandangan Islam, gitu ya. Selanjutnya tentang makna dan tuntunan keluarga sakinah, dan kita akan melanjutkan berkaitan dengan tuntunan tersebut. Pada kesempatan yang lalu kita semua sudah menjelaskan tentang apa itu makna keluarga, apa itu makna sakinah, apa itu makna keluarga sakinah, dan apa asas keluarga sakinah. Maka kita sekarang coba akan lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjutkan di halaman 371 disebutkan, untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, maka diperlukan kehadiran satuan-satuan keluarga sakinah sebagai model terwujudnya qaryah thayyibah. Kita di Muhammadiyah punya sebuah istilah, apa itu namanya qaryah thayyibah, yang artinya adalah desa atau komunitas yang baik, qaryah thayyibah. Nah, apa alasannya? Muhammadiyah selalu meyakini untuk menegakkan, kita tahu tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu
kan berarti apa? Kumpulan individu-individu, yang individu ini juga membentuk sebuah desa, sebuah komunitas-komunitas yang baik, sehingga akan mewujudkan masyarakat. Nah, sekarang apa saja aspek-aspek ya yang bisa menjadikan sebuah masyarakat Islam maju dan martabat dalam konsep Qaryah Thayyibah? Yang pertama, masjid atau tempat ibadah berfungsi sebagai pusat ibadah, pelayanan sosial, dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Nah, maka jadikan semua masjid-masjid Muhammadiyah itu masjid-masjid yang tadi pusat ibadahnya iya, layanan sosial, dan juga menjadi pusat kegiatan masyarakat. Dan sekarang Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah punya sebuah slogan baru, ya, at-tabligh li karamatil insan. Jadi tabligh itu fungsinya juga adalah untuk memuliakan manusia, untuk kemuliaan manusia. Dan masjid itu juga harus menjadi pusat ibadahnya manusia, ya, melayani manusia secara baik. Nah, kedua, masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang maju. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga kita adalah keluarga yang berpendidikan yang maju. Nah, makna pendidikan maju itu tidak harus maknanya itu harus sekolah di tempat yang mahal, tapi carilah sekolah yang berkualitas. Bahkan kalaupun kita tidak punya biaya, kita juga ada, Muhammadiyah punya sekolah-sekolah yang tidak mahal tetapi juga berkualitas. Qaryah Thayyibah yang ketiga, karakteristiknya adalah masyarakat memiliki berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya. Yang keempat, masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi, baik kesehatan fisik, psikis, dan lingkungan. Nah, ini tadi sesuai dengan tadi acara olahraga tadi pagi. Jadi masyarakat Islam itu bukan berarti hanya rajin ibadah, tetapi mereka juga sehat secara fisik, secara psikis, ya, dan juga lingkungannya. Yang kelima, masyarakat memiliki hubungan sosial yang harmonis. Yang keenam, masyarakat memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah sebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang yarhamukum man fis sama, maka akan menyayangi kamu, ya, apa yang ada di langit. Yang ada di langit ini kemudian Allah SWT, al-malaika, para malaikat, ataupun kemudian mana langit dalam artian dasar, maka kita di sana ada burung-burung, maka semua pun akan juga menyayangi kita. Selanjutnya, karakteristik Qaryah Thayyibah adalah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan politik yang tinggi. Kedelapan, masyarakat memiliki kehidupan kesenian dan kebudayaan yang islami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini juga menjadi penting. Di antara karakteristik Qaryah Thayyibah adalah kebudayaan islami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, maka merujuknya kalau kita tanya apa bedanya? Ya, apa bedanya kemudian kebudayaan yang Islam dengan tidak Islam adalah tadi, apakah sesuai tidak dengan ajaran Islam? Misalnya tadi kita berbicara tentang olahraga, olahraganya baik, tetapi apabila di dalam olahraganya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, maka itu yang kemudian perlu diwaspadai. Mohon maaf ini, ya sebenarnya tidak harus ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, karena saya lihat juga sebagian pakaian bapak-bapak juga ada yang kurang syar'i. Jadi misalnya gini, dalam Islam kita semua sudah punya aturan seperti apa pakaian yang dianggap islami, yaitu apa? Pertama adalah menutup aurat. Ya, makna menutup aurat itu artinya apa? Tidak menampakkan bentuk tubuh, tidak transparan, kan gitu misalnya. Itu sebagaimana yang ada di dalam putusan tarjih. Nah, maka ketika perempuan ingin olahraga, termasuk bapak-bapaknya juga sama, harus menutup aurat. Saya lihat sebagian bapak-bapak ada yang ketika olahraga, mohon maaf, pakainya celana pendek di atas lutut. Nah, maka ini artinya kurang sesuai dengan aturan. Nah, sama juga ketika mbak-mbaknya ibu-ibu olahraganya sangat bagus,
kita dukung. Tetapi apabila ketika olahraga, mohon maaf, apa ya kalau istilahnya orang Bayu itu mecetot, jadi kemudian apa namanya terlalu berlatih tubuh seksi, ya, ketat, betul ya, ketat. Kemudian mohon maaf terlalu transparan sehingga menonjolkan sesuatu yang sudah menonjol misalnya. Nah, disinilah letaknya. Jadi bukan Islam tidak mendukung olahraga, tetapi juga tadi harus sesuai dengan tuntunan yang Islam. Sama bagaimana dengan kebudayaan Islam? Ya, kita tidak menolak budaya, kita tidak menolak seni, tapi seninya juga harus sesuai dengan Islam. Misalnya kalaupun misalnya itu adalah lagu, maka lagu-lagu yang syairnya tidak mengandung unsur kesyirikan, kefasikan, gitu ya. Nah, ini makna kemudian berkesenian, berkebudayaan yang Islami. Selanjutnya, Korea Thayyibah karakteristiknya juga adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Nah, hati-hati dengan kemajuan teknologi. Teknologi itu adalah sebuah tool, sebuah alat. Tetapi kita juga menghadapi tantangan luar biasa. Banyak orang stres gara-gara tidak bisa, ya, tidak bisa apa? Tidak bisa literasi teknologi dan informasi. Misalnya, berapa banyak sekarang kasus judi online? Peredaran judi online ternyata sifatnya sudah ya puluhan triliun. Orang kemudian sampai stres bahkan ingin bunuh diri gara-gara mereka tidak melek namanya judi online. Dipikirnya judi itu akan mendatangkan kesejahteraan, jelas tidak mungkin. Karena kita tahu yang namanya judi online itu yang diuntungkan hanyalah bandar judinya. Mereka sudah men-set. Awalnya mungkin ketika kita masuk ke judi online dikasihlah kemenang dikit-dikit, tidak puas deposit lagi, terasa biar bisa kemudian dapat menang. Begitu nyetor-nyetor banyak, nah nanti kemudian tidak dapat. Kemudian wah utang lagi, coba judi lagi. Awalnya dikasih menang dikit-dikit. Wah yakin nih aku menang. Kemudian masuk lagi, begitu masukin duit besar, kemudian ternyata dia tidak menang. Ya karena apa? Dibodohi oleh para bandar. Dan jelas seseorang tidak akan pernah berbahagia mendapatkan kesejahteraan dengan jalur yang haram, dengan judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu, gitu kan? Ayatnya jelas. Nah, maka sekarang kita tugas karakteristik Korea Thayyibah juga tadi sebagai pengingat sosial tentang judul harus kita lawan. Ada juga sekarang pinjol, pinjaman online, modal klik-klik HP, foto KTP, foto, tak tahu kemudian dapat duit. Dan ternyata ketika dapat duit nyesel. Potongannya besar, bunganya luar biasa besar. Dan jelas riba itu juga membuat masyarakat tidak sehat, membuat keluarga tidak sehat. Al-Quran sudah jelaskan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatabbathu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba la yaqumuna, mereka tidak akan mampu berdiri tegak kecuali seperti tegaknya orang-orang yang kesurupan setan, kerasukan setan. Apa? Hidupnya goyah. Nah itu, maka hati-hati juga dengan tadi riba, pinjol. Nah ini kemudian kita ini termasuk bagian penguatan keluarga sakinah. Kita bayangkan bagaimana mungkin akan terwujud keluarga sakinah. Suaminya kecanduan judul, anaknya ketagihan main mobil, pokoknya main waduh kalah. Anaknya sibuk ngegame, bapaknya kejadian judul, ibunya sibuk pinjol. Nah coba bayangkan, itu hidup yang sangat konyol sekali gitu kan. Dan ini apa? Nah maka kita inilah, jadi di antara karakteristik Korea Thayyibah yang nanti kemudian kita juga bahas berkaitan dengan keluarga sakinah, kita harus menguatkan lagi literasi kita tadi ya. Nah sekarang apa saja fungsi keluarga sakinah ya. Yang pertama, fungsi keluarga sakinah adalah fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlak karimah. Keluarga berfungsi sebagai tempat menanamkan keyakinan beragama
serta mengamalkan dan membiasakan praktik keberagamaan. Jadi ini adalah fungsi yang pertama. Jadi pendidikan tauhid, nilai-nilai agama itu dimulai dari keluarga. Jangan salah. Sekarang saya lihat ada tren yang salah, seolah-olah kebaikan anak itu bisa dilepas dari keluarga. Ada orang karena dia dari keluarga menengah ke atas memilih sekolah-sekolah Islam terbaik, sekolah Islam yang mahal. Mereka berharap dengan menyekolahkan Islam, menyekolahkan anak di sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah misalnya, kemudian anaknya pasti soleh, anaknya kemudian biar soleh dikirim ke pondok pesantren. Ingat, tidak serta-merta menyekolahkan anak kita di sekolah Islam, di pondok pesantren itu pasti anaknya soleh. Karena apa? Keluarga itu perannya sangat penting sekali dalam kesolehan anak. Karena anak itu sifatnya sebenarnya hanya mengimitasi. Bapak ibu tidak usah berbusa-busa mengajarkan anak tentang pentingnya ngaji, pentingnya sholat. Tetapi bapak ibu sekalian, anaknya lihat, oh setiap azan ketika bapaknya ada di rumah, bapaknya pergi ke masjid, syukur-syukur sambil mengajak anaknya. Ibunya kelihatan, oh ibunya ada sholat malamnya. Kemudian kelihatan orang tuanya tilawah Al-Quran. Tidak usah diajarin anaknya, insya Allah kan terinspirasi. Nah jangan sampai kita nyuruh anak kita, ayo TPA. Bapak ibunya sendiri dilihat tidak pernah ngaji. Karena bapak ibunya sendiri juga misalnya sibuk main HP. Ini artinya apa? Tidak sesuai. Karena keteladanan tidak diberikan. Ya, jadi fungsi keberagamaan itu juga harus berasal dari keluarga. Dalam Al-Quran kan dijelaskan, termasuk diantara sebab ya yang di surat Al-Kahfi itu kan dijelaskan ya tentang kisah seorang anak yang hartanya dijaga, terpendam itu. Kemudian dijelaskan apa alasannya? Wa kana abuhuma solihah, karena kedua orang tuanya itu adalah orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin kehidupan anak keturunan kita baik, jadilah orang tua yang soleh, orang tua yang baik, gitu ya. Ini menjadi kunci. Kita tidak mungkin mengharapkan generasi yang baik kalau diri kita tidak baik. Coba lihat sejarah tentang orang-orang soleh, anak-anak orang soleh, biasanya karena orang tuanya juga soleh. Dan ada sebuah kisah yang menarik. Kesolehan itu bukan cuma milik orang kaya. Ada sebuah kisah, saya pernah dapat sebuah cerita. Ada seorang tukang becak yang sangat baik sekali. Dia misalnya ada orang, Pak saya becak tapi duitnya pas-pasan. Oh nggih bu, mboten menopo. Naik saja ibu, silakan, enggak apa-apa. Dia naik becak. Dia kemudian di sela-sela dia becak, dia rajin mampir ke masjid. Dia bukan orang yang terkenal, cuma tukang becak. Tetapi qadarullah ta'ala, beliau diwafatkan di hari Jumat dan disolatkan di masjid paling besar di kota itu. Sehingga semua orang mensolatkan dan mendoakan jenazahnya, walaupun cuma seorang tukang becak. Jadi kita tidak pernah tahu kesolehan itu. Dan ternyata betul, dari tukang becak wafat ini kemudian muncullah anak-anak yang sukses dari cuma seorang bapak yang tukang becak. Nah jadi apa, kesolehan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi kesolehan itu akan bermanfaat bagi anak keturunan kita. Maka lihat doa-doa tentang keturunan itu kan kepada kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Semuanya berbicara kesolehan itu tidak dimulai dari sekedar anak, tapi dari orang tuanya sendiri. Jadi dzurriyyah, keturunan itu kesolehannya itu juga karena kesolehan orang tuanya. Jadi komitmen yang pertama, fungsi dari keluarga sakinah adalah fungsi keagamaan. Maka didiklah anak kita juga dengan keteladanan yang baik, nilai-nilai agama yang kita juga lakukan dan ditanamkan kepada anak. Yang kedua, fungsi keluarga juga adalah sebagai fungsi biologis dan fungsi reproduksi, gitu ya. Jadi keluarga juga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Tugas biologis lainnya adalah terkait dengan fungsi reproduksi agar dapat menerapkan cara hidup sehat dan memperhatikan kesehatan reproduksi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, serta penyiapan kehidupan berkeluarga
bagi para remaja serta pelibatan laki-laki dalam tanggung jawab reproduksi. Nah ini jadi penting juga ya kita mengakui yang namanya keluarga itu juga fungsi ada biologis dan reproduksi. Gampangannya apa? Yang namanya fungsi reproduksi Allah Ta'ala sudah ciptakan laki-laki dan juga kemudian perempuan, mereka bisa mendapatkan reproduksi secara halal ya, an-ni'mah ya, misalnya karena adanya hubungan intim di antara keduanya. Nah ini kelihatannya kemudian sepele ya, tetapi itu bisa menjadi salah satu fungsi dari dan pembentukan keluarga sakinah ya. Ini saya tidak tahu ya umur berapa, tapi jangan misalnya gini ya, saya tidak enak ngomongnya tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Misalnya gini, kebutuhan seks laki-laki itu kan dia terus. Misalnya perempuan mereka punya konsep tentang menopause, tapi laki-laki kan dia kemudian terus. Artinya apa? Ya ini ibu-ibu tetap kemudian diminta untuk kemudian memperhatikan tentang masalah ini, gitu ya. Nah makanya fungsi dengan olahraga, makanan yang bernutrisi itu kemudian juga sebagai tadi fungsi kemudian menjaga keharmonisan keluarga, dan penjelasan tentang reproduksi ini juga kemudian dari fungsi sebuah keluarga. Selanjutnya fungsi peradaban. Keluarga juga berfungsi sebagai pengembangan peradaban. Ini tadi sudah kita singgung, wahana pembinaan dan persemian nilai-nilai peradaban atau budaya yang luhur yang dijiwai spirit keislaman. Yang keempat, fungsi keluarga sakinah adalah fungsi cinta kasih atau mawaddah warahmah yang menempatkan keluarga sebagai wahana interaksi dalam membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara anggota keluarga ya. Nah kasih sayang itu sifatnya kemudian berlangsung sepanjang masa. Maka lihatlah ayat-ayat terkait kemudian masalah hubungan antara suami istri itu disebutkan sifatnya bukan dengan kata-kata habba atau al-hubbu. Kata-kata yuhibbu ya itu munculnya semua adalah berkaitan dengan tentang kepada hamba dengan Allah. Misalnya tentang qul in kuntum tuhibbunallah gitu kan. Tetapi lihat ada tidak kata-kata habba yang dikaitkan dengan antara suami istri? Tidak ada, walaupun kita lazim di dalam penggunaan bahasa Arab kita mengatakan misalnya uhibbuka ya habibi, uhibbuk gitu ya, yang aku cinta kepadamu. Tetapi ayat atau hadisnya tidak ada yang menggunakan kata habba. Tetapi yang digunakan adalah kata-kata tadi al-mawaddah ya, sakinah, mawaddah warahmah. Karena apa? Ada bentuk kekhususan cinta kasih yang ada di suami istri yang itu ciri khasnya sangat spesifik gitu ya. Yaitu tadi rasa sayang, karena bentuk kekurangan pun kita kemudian cinta sayang kepadanya gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi perlindungan. Fungsi ini juga menempatkan keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan fisik, mental maupun moral. Nah ini menjadi penting dalam konsep sekarang. Jangan sampai justru keluarga bukan menjadi pelindung, tetapi keluarga justru menjadi ajang pembulian terhadap anggota keluarga. Suami yang bully istrinya banyak. Istrinya habis melahirkan, wah badan kamu tidak seindah dulu, sekarang kayak gajah misalnya. Ini adalah bully ya. Nah misalnya apa? Bully, walaupun mungkin bisa jadi cuma bercanda, tapi ini perlu hati-hati. Perundungan itu juga bisa terjadi di sebuah keluarga. Maka hati-hati seorang suami dengan istri ketika bercanda, jangan sampai bercanda yang menyakitkan. Sebaliknya juga ya, mungkin suaminya ngorokan ya, kemudian istrinya juga kemudian mengata-ngatai suaminya, ini kayak hewan apa aja, ngorok terus. Nah misalnya kan, padahal mungkin yang ngorok karena lelah dan lain sebagainya. Maka apa? Perlu kemudian tadi saling memahami, at-tarahum, saling melindungi. Anak juga sama. Jangan sampai anak juga menjadi korban orang tuanya. Orang tua tidak memberikan perlindungan, justru melakukan bullying. Maka perlu hati-hati. Misalnya ada hal-hal yang orang tua sering lakukan, tetapi mungkin anak tidak suka. Apa misalnya? Membanding-bandingkan. Jadi kadangkala ya, kita pernah jadi anak, kita saja jadi orang tua tidak suka diperbandingkan. Coba ibu-ibu dibandingkan dengan istri orang lain, mau enggak? Tidak mau.
Coba lo kamu tuh kayak Butejo misalnya kan, kayak gini. Kita saja dibandingkan apa? Atau sama juga, ibu-ibu membandingkan suaminya, kamu harusnya mirip Pak Broto, lo rajin gitu. Nah kayak kamu, kayak misalnya, itu saja ndak suka. Tapi kadang-kala kita anak diperbandingkan. Kamu itu loh, kalau jadi anak mbok yang mirip, ini. Jadi anak itu mbok kayak seperti anaknya ini, gitu misalnya. Kita ndak suka, maka apa? Juga jangan membanding-bandingkan. Ketika kita melihat ada masalah di anak, fokus pada apa yang perlu diperbaiki, tidak perlu membanding-bandingkan. Ya, jadi berikan perlindungan pada keluarga kan. Jadi adalah ojo banding-bandingkan. Jadi tidak perlu diperbandingkan, gitu ya. Selanjutnya fungsi kemasyarakatan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana pengembang nilai-nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Nah ini tentunya kalau di kota tantangannya berat. Makanya gini, ketika kita coba misalnya seperti apa rumah yang islami, kita juga perlu sebenarnya mempertimbangkan instrumen-instrumen sosial kemasyarakatan. Contoh, rumah yang islami itu apa? Kalau dia beli mobil, ya pastikan mobilnya punya garasi. Jangan sampai mobilnya justru mengganggu misalnya jalan umum. Atau misalnya apa? Mobilnya tidak cukup satu, padahal garasinya cuma muat satu mobil, tetapi kemudian karena punya dua ngalangi rumah tetangga. Nah ini artinya apa? Ada masalah. Jadi sosial kemasyarakatan, jadi kita juga ingin menjaga hak-hak jiron, hak-hak bertetangga, gitu ya. Dan tetangga ini jadi sangat penting. Jadi fungsi sosial kemasyarakatan ini juga perlu menjadi perhatian ketika kita membicarakan tentang fungsi sebuah keluarga sakinah. Karena kita tidak mungkin ada sebuah keluarga yang sakinah ketika dia tidak berhubungan baik dengan tetangganya. Bahkan apabila ketika kita membaca hadis-hadis tentang tetangga, itu kan luar biasa. Bahkan sampai disebutkan dalam sebuah hadis, Jibril itu, kata Nabi Muhammad SAW, Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai hampir-hampir saja saya menduga tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah itu kata Nabi Muhammad. Kenapa? Saking seringnya Jibril mewasiatkan, baik-baiklah sama tetangga. Ya, dan coba hadis tentang tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, ini fungsi keluarga sakinah juga perlu coba mempertimbangkan aspek tetangga. Adakah rumah yang kemudian mengganggu tetangga? Maka adab-adab misalnya bertetangga juga perlu dipahami. Adab ketika membangun rumah, jangan sampai tidak izin, gitu ya. Kemudian dipastikan tidak mengotori, mengganggu tetangga. Nah ini fungsi kemasyarakatan. Selanjutnya juga adalah fungsi pendidikan. Jadi fungsi pendidikan menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan juga spiritual. Selanjutnya keluarga sakinah juga punya fungsi ekonomi yang menempatkan keluarga sebagai wahana untuk mengembangkan anggota keluarga, mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien. Ya. Nah, ini misalnya fungsi ekonomi. Nah, misalnya apa? Dalam menyusun skala prioritas pengeluaran rumah tangga, semuanya bisa saling mengingatkan. Kalau suaminya boros, ya mungkin kemudian pengelolanya ada di istrinya. Ya kalau istrinya boros, ya mungkin gantian suami yang ngelola, atau punya kemudian kesepakatan dalam pengaturan, punya mana prioritas, gitu ya. Jangan sampai tidak punya prioritas, habisnya bukan untuk sesuatu yang tidak prioritas, gitu ya. Selanjutnya keluarga juga berfungsi sebagai pelestarian lingkungan. Jadi menempatkan keluarga sebagai wahana untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, dan produktif. Yang selanjutnya keluarga juga berfungsi fungsi rekreasi. Jadi fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana melepas kepenatan dan kelelahan setelah seharian menunaikan kegiatan di luar rumah,
baik sekolah atau kuliah, bekerja maupun kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini penting. Jadi keluarga itu juga dijadikan sarana berrekreasi. Makanya ketika misalnya suami pulang kerja, istri curhat, istri cerita, ya tolong didengarkan walaupun kita kadang tidak terlalu nyambung dengan ceritanya, gitu ya. Selanjutnya apabila suami belum mau bercerita, jadi gini, ada pola beda. Kalau istri itu kan dia perlu banyak cerita, perlu didengarkan. Nah mungkin suami sebaliknya, ada tipe-tipe yang justru kalau laki-laki dia tidak suka cerita, maka istrinya juga jangan ngotot. Jangan nyenyal, pokoknya suami harus cerita. Ada masalah apa kamu cerita? Padahal mungkin suaminya perlu mencerna dulu. Ya istri juga jangan memaksa. Kita lihat bagaimana kalau di dalam sejarah kenabian, ketika Rasulullah berada dalam gundah gulana setelah beliau di Gua Hira, itu kan Rasulullah kemudian ketakutan setelah menerima wahyu yang pertama. Apa yang dilakukan? Beliau pulang ke rumah, ya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha, kita tahu Rasulullah itu kemudian bergemetar gitu ya, keringat dingin ya. Dan apa yang dilakukan? Khadijah hanya mengatakan satu pernyataan, engkau adalah orang yang baik, maka aku yakin Tuhanmu tidak akan membuatmu bersedih. Tapi apa? Ya sudah, kemudian tidak ngotot, cerita dong kamu harus ngapain, ketemu apa, kamu tidak banyak cerita. Nah ini juga kadang-kala yang mohon maaf membuat kadang-kala ketika komunikasi yang tidak baik, istrinya pingin pokoknya suaminya harus cerita, padahal suaminya belum mau cerita. Nah ini juga kemudian harus dipahami, memang ada pola mungkin perbedaan gitu ya. Jadi dalam rekreasi itu juga sama gitu ya, dipahami tentang kebutuhan keluarga seperti apa gitu ya. Selanjutnya fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman yang berkemajuan, tadi kita juga sudah singgung. Dan yang terakhir adalah fungsi kaderisasi. Jadi keluarga itu juga memiliki fungsi kaderisasi untuk menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Nah ini termasuk hal yang menurut saya juga perlu perhatian penting, miris. Sekarang kita dengar ada cerita bapak ibunya tokoh persyarikatan, bapaknya tokoh Muhammadiyah, ibunya tokoh Aisyah, tapi anaknya tidak ada yang menjadi kader. Ya. Sekarang coba kita lihat anak-anak kita jadi kader atau tidak? Padahal fungsi keluarga juga adalah fungsi kaderisasi. Jangan sampai bapak ibunya menjadi tokoh, anaknya tetapi justru kemudian tidak melanjutkan semangat ini. Nah ini jadi perlu anak-anak kita juga dilibatkan dalam kegiatan persyarikatan agar mereka juga menjadi kader gitu ya. Nah ini adalah fungsi-fungsi keluarga sakinah. Nah sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua, pernikahan sebagai pijakan pembinaan keluarga sakinah. Di sini disebutkan di antara sunatullah adalah adanya perjodohan bagi semua makhluk. Allah mencipta makhluknya berpasangan karena dengan berpasangan itulah kehidupan ini lestari. Allah Ta'ala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan yang semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah maka kita melihat ini menjadi tantangan di dunia modern sekarang, di mana kita melihat adanya nilai-nilai yang salah yang sekarang makin dimaklumi. Ya, contohnya, sekarang orang sudah mulai berbicara mewacanakan legalisasi pernikahan sejenis, gitu ya, yaitu homo dan lesbian, gitu ya, LGBT. Ya, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Dan kita harus lawan. Dan mohon maaf, saya lihat dulu yang namanya
gitu ya, entertainer, yang namanya orang banci itu kan kemudian 1-2. Tapi lihat sekarang hiburan, orang, mohon maaf, laki-laki yang kelihatan kebanci-bancian, kemudian kita makin dimaklumi. Laki-laki yang cowok tapi konten kreatornya ketika dia buat konten di sosial media, di Instagram, dia kayak ibu-ibu, kayak seolah kayak mbak-mbak, ya kelihatan lucu. Tetapi kita bertanya tentang di mana letak kenilai Islamannya, bermasalah. Karena jelas Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi sekarang kita seolah mendapatkan permakluman dengan hiburan-hiburan yang demikian. Nah, artinya ada masalah permakluman gitu. Nah, ini menjadi berbahaya gitu ya. Karena kita jangan juga sampai takut nanti kemudian justru makin banyak orang-orang yang mewacanakan adanya pernikahan sejenis. Nah, apa saja yang bagian dari bagian ini? Yang pertama adalah pemilihan calon suami istri. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga pada dasarnya ditentukan oleh keserasian antara suami dan istri. Untuk memperoleh keserasian tersebut, Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak hanya sekedar suka sama suka, melainkan harus sekufu dari segi agama, moral, pendidikan dan sosial. Tentang hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, ya, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak." Ya. Dalam redaksi yang lain juga disebutkan tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi perempuan dikawini, dinikahi karena 4 hal. Pertama adalah karena kecantikan. Ada 2 riwayat. Pertama disebutkan dulu kekayaan, pangkat, status sosial, kecantikan dan agama. Dalam riwayat lain disebutkan kecantikan, harta, status sosial dan agama. Karena apa? Ini lazim. Karena biasanya apa sih yang dilihat laki-laki ketika pertama kali? Maka disebutkan secara berurutan kan, tungkaul mar'atu li arbin li jamaliha. Kadang-kadang laki-laki itu yang dilihat, oh ini ceweknya cakep atau tidak, cantik atau tidak, maka disebutkan jamaliha. Atau bisa jadi dia lihat hartanya dulu, wah rumahnya gedong nih, tanahnya luas, mobilnya mewah, maka disebutkan adalah limaliha. Tetapi disebutkan setelah itu li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha. Yang keempat adalah fadfar bidatid din lidiniha. Karena apa? Taribat yadak, engkau akan beruntung. Atau taribat yadak itu arti letter luck-nya sebenarnya taribat yadak, tanganmu itu tidak susah gitu loh. Maksudnya apa? Kamu tidak susah, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Nah, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ketika memilih calon istri. Maka peran agama itu menjadi penting. Jangan cuma sekedar kecantikan, karena bisa jadi ada orang yang punya visi hidupnya terlalu dangkal. Kalau ditanya apa alasan mencari istri, yang penting tidak malu-maluin kalau di bawah kondangan, gitu kan? Artinya apa? Dangkal sekali. Mungkin betul spek istrinya kayak artis gitu, tapi apa? Ketika di undangan diajak kondangan teman-temannya, "Oh, istri kamu cakep banget ya, cantik banget." Tapi masa iya hanya itu fungsinya? Fungsi kita kan apa? Fungsi yang sifatnya adalah akhirat. Kita berkeluarga tidak hanya di dunia, kita ingin sama-sama menjadi keluarga di akhirat. Maka menjadi penting agama. Kecantikan, tapi dia cantik tidak bisa mendidik anak, tidak amanah, nah, maka tidak baik gitu ya. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "La tazawwajun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyardiyahunna wa la tazawwaju li amwalihinna fa'asa amwaluhunna ayyadhiyahunna walakin tazawwaju 'ala ad-dini wala ammatun harma'u sauda'u dzata dinin afdal." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan itu mungkin akan menjerumuskan kamu kepada kerendahan budi. Jangan pula kamu mengawininya karena kekayaannya, sebab kekayaan itu mungkin akan menariknya kepada perbuatan yang tidak pantas. Tetapi kawinilah perempuan itu atas dasar pertimbangan kekuatan agamanya. Sungguh, budak perempuan yang beragama meskipun terpotong telinganya
dan berkulit hitam lebih utama dikawini. Ini luar biasa. Jadi Nabi pun sendiri sudah mewasiatkan, gitu ya. Kecantikan itu bisa membawamu kepada fitnah. Ya kita tahu berapa banyak yang ada buku ya, novel sebenarnya judulnya itu adalah Cantik Itu Luka. Ya intinya gini. Kadang kalau orang menganggap kecantikan itu adalah berkah, privilege, di satu sisi mungkin benar. Ya konon katanya kalau ada orang daftar pekerjaan sama-sama pinter, sama-sama berkualitas, orang akan lebih milih yang cantik, kan gitu. Makanya sering di dunia kerja kok di dunia kerja cantik-cantik ya, karena kadang-kala perekrut itu juga dilihat, wah kalau cantik mungkin ya privilege gitu ya. Makanya biasanya kan dibahasakan gini, berpenampilan menarik, menarik di mata mungkin rekrutmen gitu ya, cantik. Tapi harus diingat juga dalam sisi lain bisa jadi kecantikan itu juga adalah luka. Kecantikan itu menjadi sebuah fitnah, ya. Berapa banyak yang justru seorang suami karena istrinya cantik, istrinya gampang digodain orang lainnya, istrinya juga mungkin menjadi sasaran gombal dari pria lainnya. Maka apa? Kecantikannya itu kadang-kadang justru membawa apa? Membawa fitnah, kan gitu, ya. Nah itu kata Nabi. Kemudian bisa jadi kekayaannya juga akan menjadikan, jangan pula kamu mengawini karena kekayaan, sebab kekayaannya itu mungkin akan menariknya kepada perbuatan yang tidak pantas, ya mungkin melakukan penghinaan kepada diri kita dan lain sebagainya, ya. Ini berkaitan dengan poin pertama, al-kafaah, gitu ya, pemilihan suami istri berkaitan dengan al-kafaah. Selanjutnya juga di dalam panduan keluarga sakinah sini juga disebutkan termasuk hal yang penting, pertimbangan utama dalam memilih pasangan baik calon istri maupun calon suami adalah agama. Pernikahan dengan orang yang seagama dapat melancarkan perjalanan kehidupan berkeluarga karena way of life, pandangan hidup yang seirama. Kafaah dalam aspek agama bagi calon suami atau istri yang dimaksud adalah sama-sama memiliki kesefahaman dalam keagamaan keislaman. Ini jadi penting. Jadi ternyata makna kafaah, dan bagus Majelis Tarjih menekankan kafaah fid din, ya kesekufuan dalam agama itu jadi penting. Sekarang ini kita itu bahkan kalau orang trennya nikah beda agama gitu ya, yang penting sama-sama cinta. Padahal kita lihat, ndak usahlah beda agama, beda ormas saja itu kadang-kala sudah ndak sevisi, ya kan? Misalnya, mohon maaf ini contoh tidak serius lucu-lucunya ya. Misalnya suaminya Muhammadiyah, istrinya NU saja mungkin sudah repot. Yang ini ngajak ketika istrinya punya duit, Pak, ayo kita haul ke makam kiai ini misalnya. Ngapain sih datang-datang ke makam misalnya? Itu aja sudah beda visinya. Yang satu ngajak yasinan, satunya ngajak Baitul Arqam aja kan sudah beda gitu ya. Itu yang sama-sama Islam, gitu ya. Ada novel juga ditulis oleh seorang novelis dari Lamongan, orang Muhammadiyah, namanya judulnya adalah Kambing dan Hujan. Ya, dia punya novel ini memenangkan penghargaan. Judulnya Kambing dan Hujan yang ditulis oleh Mahfud Ikhwan. Novel ini unik, dia itu menceritakan kisah tentang cinta yang rumit antara seorang anak Muhammadiyah dan seorang perempuan NU. Itu aja sih membacanya sudah unik saja. Ternyata hanya Muhammadiyah NU saja ternyata sudah unik gitu. Nah apalagi kita bayangkan ketika kemudian kafaah fid din itu kemudian tidak tercapai, maka tentunya akan menimbulkan kerumitan yang lebih besar. Ya maka ya kami juga menghimbau ini, kalau kemudian mencari jodoh, ya silakan, anak-anak kita juga bisa dijodohkan adalah kalau bisa sama-sama berasal dari keluarga persyarikatan yang sama, keluarga besar, kemudian Muhammadiyah. Walaupun kalau tidak dapat, yang penting adalah visi keagamanya harus sama, gitu ya. Ini adalah yang pertama tentang pernikahan. Kedua adalah berkaitan dengan peminangan. Apabila sudah ada kecocokan antara calon suami dan calon istri, maka langkah berikutnya adalah melakukan pinangan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan hubungan kedua keluarga. Islam tidak membenarkan seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang dan perempuan yang sedang menjalani iddah. Dalam fikih munakahat, peminangan dikenal dengan istilah hitbah.
Dalam masa hitbah berarti sudah ada ikatan janji akan melakukan pernikahan. Pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa hitbah harus tetap dijaga dan dilakukan secara islami sampai datangnya saat pernikahan yang telah disepakati. Dalam Islam tidak dikenal konsep tunangan yang keluar dari batas-batas akhlak pergaulan laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Pacaran islami, ta'aruf yang menjadi fenomena masyarakat dewasa ini supaya diartikan sebagai perkenalan sebelum menikah, gitu ya. 3 hal yang bersifat fundamental yang perlu dibangun dalam setiap interaksi laki-laki perempuan sebagai calon pasangan. Pertama adalah upaya preventif secara personal, dalam arti sebuah kesadaran diri laki-laki untuk menjaga kesucian diri. Kedua, upaya preventif yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam arti saling menghormati dan menjaga kesucian diri dan interaksi yang tidak sehat yang mengarah kepada perzinaan. Ketiga, masa ta'aruf merupakan masa terjadinya proses saling mengenal antar calon pasangan agar dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini pada aspek kemudian bahasan tentang peminangan. Jadi di dalam Islam setelah tadi pemilihan calon istri, maka tahap selanjutnya adalah proses hitbah, proses peminangan. Dan ini juga harus sesuai dengan tuntunan keluarga sakinah. Apa prinsipnya? Tadi upaya preventif yang menjauhi dari segi zina. Nah, maka ya memang kalau ditanya, saya sempat ditanya tentang apa hukum, misalnya hukum pacaran dalam Islam. Saya selalu kemudian merujuk sebenarnya ada sejarah yang menarik tentang sejarah pacaran. Kalau saya ditanya apa hukumnya pacaran, saya tanya balik, seperti apa pacaran yang dimaksud? Ternyata pacaran itu kan awalnya dari istilah apa? Pacar. Pacar itu apa? Pacar itu kan sebenarnya adalah daun yang ketika orang dipakai, semacam daun kutek, yang ketika kemudian dipakai dia menyisakan ada warna merah. Itu namanya adalah daun pacar. Nah, zaman dulu orang ketika sudah dihitbah, ya sudah dihitbah, nah maka sebagai bentuk tanda dia sudah dihitbah, kemudian pakailah daun pacar sebagai penanda, oh yang itu dia sudah dilamar, dia sudah dipinang, maka orang dia tidak bisa mendekati karena apa? Oh, dia sudah dalam posisi dipinang. Nah, masa-masa inilah yang disebut namanya masa pacaran, masa ketika seseorang sudah dipinang, gitu awal mula. Konon katanya sejarah tentang pacaran itu. Tapi kemudian sekarang kan bergeser, pacaran itu justru menjadi tadi pergaulan yang tanpa batas. Padahal awal mulanya itu adalah masa hitbah, pinangan sampai menuju kemudian masa pernikahan. Dan sekarang kebalik juga, orang memakai pacar justru setelah menikah, padahal dulu itu dipakainya adalah setelah hitbah. Dan dulu tidak lama jarak antara peminangan dengan pernikahan, ya selama itu saja, selama masa pacar itu. Makanya tidak lama-lama antara peminangan dengan masa pernikahan. Nah, kalau sekarang kan beda konsepnya. Orang tunangannya tahun 2024, nikahnya 2027 misalnya gitu kan, yang penting diikat dulu. Lah bayangkan, nah ini yang akhirnya kemudian justru menjadi bermasalah. Orang pacaran kalau ditanya pacarannya, ini sudah menikah belum? Kami tapi sudah tunangan. Karena sudah merasa tunangan tadi, boncengan kemana-mana, pergi kemana-mana, padahal mereka belum menjadi pasangan yang halal. Ini berbahaya. Jadi kita sebagai keluarga muslim juga punya kewajiban mendudukan tahapan-tahapan pernikahan itu juga harus sesuai tuntunannya. Tadi hitbah yang tidak boleh terlalu lama jaraknya dengan pernikahan. Karena apa? Takutnya terjadi hal-hal kedua pasangan ini kemudian melakukan hal yang justru yang tadi melanggar. Padahal upaya adalah preventif. Dan perlu diingat, termasuk diantara kebaikan itu adalah tidak pernah menodai sebuah cinta yang suci. Maka ketika orang pasangan, orang pacaran mengatakan ini adalah cinta suci, tetapi kemudian tidak dilalui dengan proses pernikahan, ya maka sebenarnya itu adalah proses penodaan terhadap arti cinta yang sesungguhnya. Jadi perlu dipahami, menjaga kesucian itu jadi penting. Dan kalau kita lihat tren tentang ya nauzubillah tentang model gaya pacaran yang bebas, ini juga hal yang mengkhawatirkan di dalam konsep ketika kita membahas tentang keluarga sakinah. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya masih ada setelah peminangan, maka masuk berkaitan dengan fiqhul munakahat, ya fiqhul munakahat. Ini juga secara fikih nanti kita bisa
bahas secara panjang lebar misalnya seperti apa konsep pernikahan yang islami, walimatul urs yang sesuai dengan nilai Islam, apakah perlu harus sesuatu yang mewah dan lain sebagainya. Ini kemudian juga ada tuntunannya. Nah, untuk lebih lengkap bisa dibaca tadi di tuntunan tentang keluarga sakinah. Saya cukupkan, aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallahi fatun qarib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.